Ketika keangkuhan manusia menantang langit, maka bumi akan bergetar menolak keberadaannya. Seorang jenderal Israel yang paling kejam, otak di balik pembantaian umat tak berdosa, akhirnya menemui ajalnya dengan cara paling mengerikan. Rudal hipersonik Suriah menembus Iron Dome, menghantam markasnya, dan merenggut nyawanya dalam kobaran api yang tak bisa dipadamkan. Inilah kisah tentang bagaimana tangan Allah bekerja, menjungkir balikan kesombongan menjadi kehinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pejuang kebenaran. Kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan pengingat bahwa doa-doa orang yang terzalimi tidak pernah tertolak. Mari kita ikuti perjalanan yang akan membawa kita dari keangkuhan menuju kehancuran, dari tangisan menuju keadilan ilahi. Jangan lupa like dan subscribe biar makin banyak yang tahu kebenaran di balik tragedi ini. Aktifkan lonceng notifikasi, karena cerita-cerita mengejutkan seperti ini akan terus kita bahas di sini. Jangan lupa sebarkan kisah ini, agar dunia tahu bahwa kekuatan Allah jauh melampaui teknologi dan kekuasaan manusia. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu ini awal dari kehancuran arogan Israel? Mari kita mulai saja kisahnya. Jangan lupa sediakan secangkir kopi panas dan pisang gorengnya untuk menemani istirahat Anda agar suasana tambah asik. Ia dikenal sebagai sosok paling ditakuti dalam tubuh militer Israel. Seorang jenderal yang karirnya dibangun di atas genangan darah dan tangisan manusia tak berdosa. Namanya menjadi bisikan yang menimbulkan ngeri, bukan hanya di dalam negeri Israel, tetapi juga di negeri-negeri yang pernah merasakan kekejaman serangan militernya. Dialah otak strategi tempur yang selama bertahun-tahun mengatur jalannya perang, operasi pembantaian, dan invasi yang selalu menyisakan luka mendalam. Di ruang-ruang rapat militer, ia digambarkan sebagai pria dingin, penuh perhitungan, dan tanpa sedikit pun rasa empati. Setiap peta yang dibentangkannya di meja strategi bukan sekadar garis-garis taktik, melainkan vonis kematian bagi ribuan jiwa. Di balik keputusannya yang cepat dan tajam, tersimpan keganasan yang membuat rekan maupun musuh sama-sama gentar. Keberhasilan dalam menyusun serangan mematikan membuatnya dielu-elukan sebagai pahlawan oleh bangsanya. Namun bagi dunia luar, ia hanyalah simbol kebengisan, penindasan, dan keangkuhan. Jejak kakinya meninggalkan horor di setiap tanah yang pernah disentuhnya. Dari Gaza yang berkali-kali dibombardir, hingga desa-desa di Suriah dan Lebanon yang luluh lantak akibat serangan udara dan operasi militer yang dipimpinnya. Anak-anak kehilangan orang tua, para wanita menjadi janda, dan lansia tergeletak tanpa daya di antara reruntuhan rumah. Semua itu menjadi catatan hitam yang tak terhapuskan dalam sejarah, namun bagi jenderal ini, semuanya hanyalah angka di laporan operasi. Dalam pandangannya, nyawa manusia tak lebih dari pion-pion yang bisa disingkirkan demi kemenangan strategi. Keangkuhannya bertambah seiring pujian dan dukungan dari sekutu-sekutu besar Israel. Ia merasa dilindungi oleh perisai teknologi paling canggih yang pernah ada, Iron Dome. Sistem pertahanan itu dianggap mustahil ditembus, dan keyakinan akan kehebatannya menjadikan sang jenderal semakin sombong. Baginya, Israel adalah benteng yang tak mungkin digoyahkan. Setiap serangan musuh, sekecil apapun, selalu bisa dipatahkan dengan sekali perintah. Di hadapan rakyatnya, ia tampil sebagai sosok yang penuh percaya diri, seolah dirinya adalah benteng terakhir sekaligus simbol kekuatan militer yang tak tergoyahkan. Namun, kesombongan itu tak menutupi kenyataan bahwa dirinya telah lama menjadi incaran doa-doa orang yang terzalimi. Tangisan anak-anak di Gaza yang hancur rumahnya, rintihan para ibu di Aleppo yang kehilangan putra-putri mereka, hingga bisikan doa di malam-malam panjang dari para syuhada yang meninggalkan dunia, semuanya mengalir menuju langit. Sang jenderal mungkin tak pernah menyadari, tetapi bayangan balasan ilahi perlahan mulai mengintainya. Hidupnya adalah kehidupan yang mewah, penuh kehormatan militer, dan dipuja sebagai pahlawan dalam lingkaran bangsanya. Ia tinggal di rumah megah dengan pengawalan ketat, menghadiri jamuan makan bersama para pejabat tinggi, dan selalu berada di lingkaran elit yang menentukan arah kebijakan perang. Namun di balik itu semua, ada bayangan hitam yang selalu mengikuti langkahnya. Bayangan itu bukan hanya berupa ancaman fisik dari musuh-musuhnya, tetapi juga ancaman tak kasat mata yang datang dari langit. Setiap kali ia merancang operasi baru, ia menambahkan lapisan penderitaan baru bagi bangsa lain. Setiap kali ia mengirim perintah serangan, bumi di tanah Arab berguncang dengan ledakan, dan langit dipenuhi asap hitam. Semakin banyak darah yang tertumpah, semakin ia merasa kuat. Ia tak pernah menoleh ke belakang untuk melihat korban, sebab hatinya telah membatu. Ia hanya melihat angka-angka dalam laporan, berapa musuh yang tumbang, berapa target yang berhasil dihancurkan, dan berapa wilayah yang bisa dikuasai. Tetapi sejarah selalu mencatat dengan caranya sendiri. Kekejaman yang dibiarkan menumpuk akan menjadi beban yang kelak harus dibayar.
Sang jenderal yang kini merasa dirinya kebal terhadap segala serangan, sesungguhnya sedang berjalan menuju jurang kehancuran yang telah lama disiapkan. Iron Dome yang ia banggakan, pasukan yang ia percayai, dan strategi yang ia bangun dengan penuh kecerdikan, semuanya hanyalah lapisan tipis yang suatu saat akan runtuh dengan sekali hantaman takdir. Di balik wajah dinginnya, ada kesan bahwa ia percaya dunia ini tunduk pada kekuatan senjata. Ia menutup mata dari kenyataan bahwa ada kekuatan jauh lebih besar, kekuatan yang tak terlihat, namun nyata adanya, doa dan keadilan dari Allah. Di saat ia beristirahat dengan tenang, di saat ia menganggap dirinya aman di bawah perlindungan teknologi militer tercanggih, pada saat yang sama, takdir sedang menulis akhir hidupnya yang kelam. Bayang-bayang itu semakin pekat, semakin dekat, dan semakin sulit dihindari. Seperti sebuah lingkaran hitam yang mengepung, langkah sang jenderal makin hari makin mengarah pada satu titik, sebuah akhir yang tak terduga, sebuah kematian yang akan menjadi guncangan besar bagi bangsa yang selama ini membanggakannya. Dan di balik itu semua, dunia akan segera menyaksikan bagaimana seorang manusia yang dibangun oleh kesombongan akhirnya harus menyerah pada kuasa Allah. Di tanah yang penuh luka, kehidupan berjalan di antara puing-puing kehancuran. Gaza yang terkepung, Suriah yang hangus, dan Lebanon yang berdarah, semua menyimpan duka yang tak pernah usai. Di jalanan yang retak oleh hantaman rudal, masih ada anak-anak kecil yang berlari tanpa alas kaki. Tubuh mereka berdebu, mata mereka kosong menatap ke langit. Di balik reruntuhan, ibu-ibu duduk memeluk jasad anak-anak mereka yang tak bernyawa. Semua itu adalah potret pedih dari tanah yang ternodai oleh kekejaman. Namun, di balik kepedihan itu, ada kekuatan yang tak kasat mata, doa. Doa yang lahir dari luka terdalam, dari jiwa-jiwa yang dirampas haknya, dari hati yang sudah terlalu lelah menahan derita. Doa-doa itu tidak terucap dengan lantang, melainkan dibisikkan dengan suara bergetar di tengah gelap malam. Suara lirih itu naik menembus langit, melewati batas kekuasaan manusia, menuju singgasana Allah yang Maha Mendengar. Setiap air mata yang jatuh di pipi seorang anak yatim menjadi saksi di hadapan langit. Setiap takbir yang menggema di lorong-lorong sempit menjadi tanda bahwa iman tetap tegak, meskipun tubuh terikat penderitaan. Doa orang yang terzalimi adalah panah yang tak pernah meleset, dan doa itu kini diarahkan pada satu titik, kehancuran mereka yang menumpahkan darah tanpa alasan. Suriah, negeri yang berkali-kali dirobek oleh invasi, masih berdiri dengan segala keterbatasannya. Di Damaskus yang renta, orang-orang berkumpul dalam sholat panjang, menyerahkan diri kepada Sang Pencipta. Mereka sadar, kekuatan senjata tak sebanding dengan kekuatan doa. Meski langit penuh pesawat tempur musuh, meski bumi bergetar oleh ledakan, mereka tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang teraniaya. Dari Gaza, suara doa anak kecil yang kehilangan orang tuanya ikut terbang bersama debu. Dari Aleppo, doa para janda dan yatim memohon agar Allah menunjukkan keadilannya. Dari Lebanon, doa para pejuang yang gugur di medan pertempuran menjadi bisikan abadi yang tak pernah padam. Semua doa itu bergabung menjadi satu arus besar, mengalir menuju langit, menembus segala batasan manusia, menunggu saat Allah menurunkan jawabannya. Tanah yang ternodai oleh darah ini seakan berbisik kepada langit. Setiap butir pasir di Gaza, setiap batu yang hancur di Aleppo, setiap pohon yang layu di perbatasan Lebanon, semuanya seolah menjadi saksi bisu yang mengangkat doa bersama manusia. Alam pun ikut bersuara, seakan enggan lagi menanggung beban darah yang tertumpah di atasnya. Di malam-malam yang sunyi, ketika dunia terlelap dalam tidur, doa-doa dari tanah ini semakin lantang. Ada tangan-tangan kecil yang terangkat, ada mata yang basah oleh air mata, ada hati yang hancur namun tetap percaya. Keyakinan itu menjadi api kecil yang tak pernah padam, meski ditiup badai keputusasaan. Setiap hembusan doa adalah kekuatan, dan setiap doa adalah senjata. Di balik doa-doa itu, ada keyakinan yang semakin menguat bahwa Allah tidak pernah lalai. Mungkin manusia melihat kezaliman begitu kuat, tetapi sesungguhnya itu hanya sementara. Seperti badai yang tampak dahsyat, namun pasti akan berlalu, demikianlah janji Allah tentang nasib orang-orang yang zalim. Tidak ada kekuasaan yang abadi, tidak ada benteng yang benar-benar kokoh, tidak ada teknologi yang bisa melawan kehendak ilahi. Dan di tanah yang ternodai itu, doa telah menjelma menjadi kekuatan terbesar. Kekuatan yang tak terlihat radar, yang tak bisa ditembak jatuh, dan yang tak mungkin dihalangi oleh tembok besi. Kekuatan itu melesat ke langit, menembus batas waktu, menunggu saat yang telah ditentukan. Saat di mana doa-doa yang terkumpul akan turun kembali ke bumi dalam bentuk balasan yang menggetarkan. Bayangan balasan itu semakin dekat. Meski musuh masih tertawa dengan kesombongan, meski jenderal kejam itu masih duduk di kursi megahnya, takdir telah mulai bergerak.
Doa dari tanah yang ternodai sudah menjadi peluru yang siap ditembakkan oleh langit. Dan ketika waktunya tiba, bumi akan bergetar, langit akan terbuka, dan dunia akan menyaksikan bagaimana doa-doa itu berubah menjadi kenyataan yang mencekam. Langit malam di Damaskus terasa berat, seolah menyimpan rahasia besar yang tak diketahui siapapun. Bintang-bintang redup, tertutup awan gelap yang bergerak lambat, seakan menanti sebuah peristiwa yang akan mengubah wajah sejarah. Di bawahnya, Suriah yang selama ini dilanda perang masih bertahan dengan luka-luka yang dalam. Negeri yang pernah dianggap rapuh, hancur oleh invasi dan serangan, kini menyimpan sesuatu yang tak terduga, sebuah kekuatan yang akan membuat dunia terperangah. Di sebuah pangkalan tersembunyi, para teknisi dan prajurit Suriah menatap sebuah benda raksasa yang telah lama dipersiapkan. Rudal balistik hipersonik, hasil kerja sama senyap, berdiri tegak bagai tombak raksasa yang diarahkan ke jantung musuh. Senjata itu adalah simbol perlawanan, lambang dari keteguhan hati, dan jawaban bagi doa-doa yang selama ini mengalir ke langit. Suriah yang dianggap tak berdaya ternyata masih memiliki taring yang siap menembus perisai musuh. Iron Dome, perisai kebanggaan Israel, selama ini dikenal tak terkalahkan. Sistem itu digembar-gemborkan sebagai benteng baja di langit, mampu menahan setiap serangan yang datang. Dunia percaya bahwa teknologi ini adalah puncak dari kekuatan manusia dalam bertahan. Tetapi langit memiliki rencana lain. Rudal hipersonik yang bersiap meluncur malam itu bukan sekadar proyektil biasa. Ia membawa sesuatu yang jauh lebih besar, kehendak takdir. Ketika tombol diluncurkan, bumi Suriah bergetar. Suara gemuruh menggelegar, menembus malam yang sepi. Rudal itu melesat dengan kecepatan mustahil, menembus awan, meninggalkan jejak api yang membelah gelap. Udara bergetar, dan suara meluncurnya seperti auman kemarahan yang selama ini tertahan. Di setiap detik perjalanannya, rudal itu membawa doa-doa yang tak pernah terputus, doa dari mereka yang terzalimi, doa yang menunggu balasan. Radar Israel langsung menyala, sirine peringatan meraung di langit. Iron Dome bergerak cepat, sistem pertahanan canggih itu menyiapkan intersepsi. Rudal-rudal pencegat ditembakkan, menembus langit malam, meledak di udara dengan cahaya menyilaukan. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Rudal hipersonik itu bergerak dengan lincah, menembus gelombang pencegatan, melesat dengan kecepatan yang tak mampu dihitung radar. Iron Dome yang selama ini dielu-elukan mulai kehilangan keperkasaannya. Cahaya rudal itu semakin dekat ke target, menembus lapisan demi lapisan pertahanan udara. Satu persatu rudal pencegat meledak sia-sia, tak mampu menghalangi lajunya. Di markas komando Israel, ketegangan berubah menjadi kepanikan. Alarm berbunyi tak terkendali, layar radar menunjukkan kecepatan yang mustahil dihentikan. Rudal itu bagaikan panah takdir yang dilepaskan langsung dari langit, bergerak dengan arah yang pasti menuju sasaran. Malam di Israel berubah menjadi siang yang menyala. Jejak api rudal itu terlihat jelas dari kejauhan, seperti bintang jatuh yang mengerikan. Warga berhamburan mencari perlindungan, sirene terus meraung, dan langit penuh dengan cahaya ledakan. Tetapi semua itu tak mampu menghentikan perjalanannya. Seakan ada tangan yang menuntun, rudal itu melesat lurus ke arah jantung militer Israel, ke tempat di mana seorang jenderal kejam sedang berada. Di Damaskus, orang-orang yang mendengar gemuruh peluncuran itu hanya bisa menengadah ke langit. Mereka tahu bahwa sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang selama ini hanya ada dalam doa-doa mereka. Sebuah perlawanan yang selama ini dianggap mustahil, kini menjadi kenyataan. Rudal yang meluncur itu bukan sekadar senjata, melainkan simbol harapan, tanda bahwa Allah menjawab doa dengan cara yang tak pernah mereka duga. Rudal itu terus melesat, menembus lapisan waktu dan ruang, menolak semua bentuk halangan. Ia membawa pesan bahwa tidak ada teknologi yang bisa mengalahkan takdir, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menghalangi kehendak Allah. Langit malam yang gelap kini menyala, bumi bergetar, dan dunia menahan napas. Dalam hitungan detik, sejarah akan berubah. Dalam hitungan detik, sejarah akan berubah. Detik-detik terakhir rudal itu terasa seperti keabadian. Semua mata yang melihatnya tahu, sesuatu yang besar akan terjadi. Iron Dome, simbol kebanggaan Israel, akhirnya terbukti tak lebih dari perisai rapuh. Rudal itu menembusnya dengan mudah, seakan perisai itu hanyalah bayangan semu. Dan pada saat itulah, langit bersiap menurunkan hukuman yang ditunggu oleh doa-doa orang terzalimi. Rudal dari langit Damaskus kini menjadi penentu. Setiap detik lajunya adalah detik yang membawa rasa takut bagi musuh, sekaligus rasa harap bagi mereka yang selama ini teraniaya. Langkah menuju keadilan sedang ditempuh. Dunia menanti, bumi menanti,
dan langit menanti. Langit malam di utara Israel mendadak berubah menjadi panggung kiamat kecil. Rudal hipersonik yang melesat dari Damaskus akhirnya mencapai tujuannya. Suara dentuman keras memecah keheningan, diikuti guncangan dahsyat yang merambat hingga puluhan kilometer. Gelombang kejutnya menghantam bangunan-bangunan, membuat kaca pecah bersamaan, pintu-pintu terlepas dari engselnya, dan tanah bergetar seolah merasakan beban murka yang baru saja diturunkan. Dalam sekejap, markas militer yang selama ini disebut-sebut sebagai benteng tak tertembus berubah menjadi neraka. Api menyembur ke langit, menyulut malam menjadi terang menyilaukan. Bola api raksasa membumbung tinggi, menjilat langit dengan amarah yang tak tertahankan. Besi baja melengkung, dinding beton runtuh, dan tumpukan kendaraan tempur meledak satu demi satu, menghasilkan dentuman beruntun seperti palu-palu takdir yang menghantam bumi. Ledakan itu bukan hanya merobek fisik bangunan, tetapi juga merobek kesombongan yang selama ini diselimuti oleh ilusi kekuatan. Iron Dome yang diagungkan runtuh, dan markas megah yang dianggap tak tergoyahkan luluh lantak hanya dalam hitungan detik. Prajurit-prajurit yang berada di dalamnya tak sempat melawan. Tubuh mereka terpental, terpanggang, sebagian hilang ditelan kobaran api. Jeritan panik menggema, terhenti oleh runtuhan beton yang menimpa, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan daripada suara ledakan itu sendiri. Di pusat ledakan, seorang jenderal kejam yang selama ini menjadi otak strategi militer Israel terjebak tanpa ampun. Ruangan megah yang sering menjadi tempat ia menyusun taktik ini hancur berantakan. Layar-layar monitor pecah, meja-meja besi terbalik, dan atap runtuh menimpa tubuhnya. Tak ada waktu untuk menyelamatkan diri, tak ada teknologi yang bisa melindungi, tak ada pasukan yang bisa menolong. Api menyergap dari segala arah, menelan habis segala bentuk keangkuhan yang pernah ia banggakan. Tubuh sang jenderal terperangkap dalam kobaran api yang semakin membesar. Hidupnya berakhir dalam kehinaan, jauh dari bayangan kejayaan yang ia bangun selama puluhan tahun. Tak ada penghormatan militer, tak ada bendera yang melambai di atas kepalanya. Ia pergi dalam kepanikan, dalam ketakutan, dalam kehancuran yang memalukan. Sejarah mencatatnya bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai simbol kebengisan yang akhirnya ditumbangkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Ledakan itu tidak hanya menggetarkan tanah Israel, tetapi juga mengguncang dunia. Kilatan cahaya yang muncul dari pusat ledakan terlihat hingga ke perbatasan, membuat warga sipil berhamburan keluar dari rumah mereka. Sirene meraung tanpa henti, ambulans berlari ke segala arah, dan asap hitam pekat membumbung menutupi bulan. Kota yang biasanya penuh dengan cahaya lampu malam kini gelap, hanya diterangi kobaran api yang tak kunjung padam. Gelombang kejut dari ledakan menyapu wilayah sekitar, menghancurkan jendela-jendela rumah, merobohkan tiang-tiang listrik, dan membuat bumi bergetar seperti baru saja dihantam gempa bumi. Hewan-hewan berlari tak tentu arah, anak-anak menjerit ketakutan, dan orang-orang bersembunyi di balik dinding yang rapuh. Semua menyadari, sesuatu yang jauh lebih besar daripada serangan biasa telah terjadi. Di balik semua itu, langit seakan ikut bersaksi. Awan bergulung, tertiup oleh panas ledakan, membentuk bayangan mengerikan. Seakan alam pun ikut berbicara, bahwa ini adalah teguran, balasan, dan peringatan. Tidak ada kekuatan manusia, sekuat apapun, yang mampu melawan kehendak Allah. Dan malam itu menjadi bukti nyata, bahwa teknologi dan kesombongan hanyalah bayangan semu yang mudah dihapus oleh takdir. Api terus menyala berjam-jam lamanya, menelan sisa-sisa bangunan yang dulunya berdiri megah. Prajurit yang selamat berlarian mencari korban, tetapi yang mereka temukan hanyalah tubuh hangus, reruntuhan besi, dan puing-puing kehancuran. Markas militer yang selama ini menjadi simbol kekuatan kini berubah menjadi kuburan massal. Aroma mesiu bercampur dengan bau daging terbakar memenuhi udara, membuat setiap yang menghirupnya tersadar bahwa mereka sedang menyaksikan babak baru dalam sejarah kelam negeri itu. Dan di antara kobaran api itu, nama sang jenderal kejam pun lenyap bersama jasadnya. Tidak ada sisa yang bisa dikenali, hanya puing dan abu yang tertinggal. Dunia akan mengingatnya bukan karena kejayaannya, melainkan karena kematiannya yang hina. Seorang manusia yang pernah merasa dirinya paling berkuasa, kini hancur lebur tanpa sisa, ditelan oleh api yang datang dari langit. Ledakan itu bukan sekadar peristiwa militer, melainkan simbol. Simbol bahwa doa-doa orang yang terzalimi tidak pernah tertolak. Simbol bahwa Allah tidak pernah membiarkan kezaliman berjalan tanpa akhir. Simbol bahwa setiap darah yang tertumpah akan menuntut balas. Malam itu, Israel tidak hanya kehilangan sebuah markas, tetapi juga kehilangan keangkuhan yang selama ini mereka banggakan. Kabar kematian seorang jenderal paling ditakuti itu menyebar lebih cepat daripada api yang melalap markasnya. Dalam hitungan jam,
dunia internasional gempar. Media massa dari berbagai belahan bumi menampilkan gambar-gambar kehancuran yang tak bisa disembunyikan. Foto-foto kobaran api, reruntuhan beton, dan kepulan asap hitam memenuhi layar televisi, ponsel, dan surat kabar. Dunia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa benteng militer yang selama ini dipuja tak lebih dari tumpukan rapuh yang mudah dirobohkan. Bagi Israel, peristiwa ini menjadi tamparan paling memalukan. Iron Dome yang selama ini dielu-elukan sebagai simbol supremasi militer terbukti gagal di hadapan satu serangan hipersonik. Rakyat yang sebelumnya percaya bahwa negaranya tak terkalahkan kini dirundung ketakutan. Mereka melihat sendiri bagaimana sebuah sistem pertahanan yang menelan miliaran dolar runtuh dalam sekejap. Kematian sang jenderal menambah luka, sebab ia adalah otak strategi perang yang menjadi tumpuan utama. Kehilangannya membuat negeri itu bagaikan tubuh yang kehilangan kepala, terombang-ambing tanpa arah. Sementara itu, di tanah-tanah Arab yang selama ini merasakan pedihnya serangan Israel, kabar itu disambut dengan haru dan takbir. Gaza yang porak-poranda, Aleppo yang hancur, dan kamp-kamp pengungsian di Lebanon yang penuh sesak, semua merasakan getaran kemenangan batin. Mereka tidak memiliki rudal, tidak punya jet tempur, tidak memiliki teknologi modern. Namun doa-doa mereka yang mengalir tanpa henti kini terjawab dengan cara yang luar biasa. Kematian seorang tokoh kejam itu mereka anggap sebagai bukti nyata bahwa Allah mendengar tangisan hambanya yang teraniaya. Di masjid-masjid, orang-orang menengadah, mata mereka basah, hati mereka penuh rasa syukur. Tidak ada pesta pora, tidak ada euforia berlebihan. Hanya perasaan tenang bercampur haru, sebab mereka tahu ini bukanlah hasil semata-mata dari kekuatan manusia, melainkan tanda dari langit. Dunia Islam menyaksikan bahwa doa bisa lebih kuat daripada senjata. Bahwa air mata seorang anak kecil yang kehilangan ayahnya bisa menggetarkan singgasana langit dan mengubah jalannya sejarah. Di sisi lain, negara-negara barat yang selama ini mendukung Israel dengan segala cara mulai terdiam. Mereka tidak bisa menyangkal bahwa kejadian ini adalah titik kelemahan yang membuka mata banyak orang. Liputan berita menyoroti fakta bahwa teknologi tercanggih ternyata bisa ditembus, dan kekuatan militer yang dianggap tak terkalahkan ternyata bisa dihancurkan. Meskipun mereka berusaha menutupi kepanikan dengan kata-kata diplomatis, dunia telah melihat celah yang selama ini ditutupi. Langit pun seperti ikut bersaksi. Awan hitam yang menggumpal akibat ledakan seolah melambangkan kemurkaan atas kezaliman yang selama ini terjadi. Kilatan api yang menjilat langit malam menjadi cahaya pengingat, bahwa Allah bisa menurunkan hukuman kapan saja, dengan cara yang tak pernah diduga manusia. Bumi yang berguncang akibat ledakan menjadi saksi bahwa setiap darah yang tertumpah tidak akan pernah sia-sia. Anak-anak yatim di Gaza mungkin tidak tahu secara rinci apa yang terjadi, tetapi mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Ada keadilan yang akhirnya hadir, meski hanya secuil. Ada tanda bahwa dunia tidak selalu berpihak pada yang kuat. Bagi mereka, kematian seorang jenderal kejam adalah hadiah kecil dari langit, penghibur di tengah duka yang tak berkesudahan. Kematian itu juga mengguncang jiwa-jiwa tentara Israel sendiri. Mereka yang selamat dari ledakan kini diliputi ketakutan. Jika seorang jenderal yang begitu dilindungi bisa lenyap dalam sekejap, apalagi mereka yang hanya prajurit biasa. Rasa percaya diri yang selama ini mereka pelihara hancur bersama puing-puing markas. Bayang-bayang ketakutan mulai merayap, menghantui setiap langkah, mengikis moral yang dulu mereka banggakan. Dunia terus menyaksikan, mencatat, dan merenungkan. Dari negeri-negeri Muslim, doa semakin bergema. Dari negeri-negeri Barat, kecemasan semakin dalam. Dari tanah Israel sendiri, kepanikan semakin terasa. Semua seolah tahu bahwa peristiwa ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Balasan dari Allah tidak pernah setengah-setengah, dan kematian seorang jenderal hanyalah permulaan dari rangkaian hukuman yang akan turun. Malam itu, di bawah langit yang muram, dunia menjadi saksi atas satu kebenaran sederhana, bahwa kezaliman tidak akan pernah bertahan selamanya. Kesombongan sebesar apapun akan runtuh. Sebuah rudal dari Damaskus membuktikan hal itu. Dan kini, dunia menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan hati berdebar, dengan napas tertahan, dengan rasa gentar yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dentuman itu tidak sekadar suara ledakan biasa. Ia berubah menjadi gema panjang yang menggetarkan tanah, mengguncang bangunan, dan memecah kegelapan malam. Rudal hipersonik Suriah yang meluncur dengan kecepatan menembus batas suara, kini telah menghantam jantung pertahanan Israel, menorehkan luka yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh sejarah. Langit malam yang sebelumnya hanya dihiasi bintang, kini terbakar oleh cahaya api dan kilatan merah,
seolah menjadi saksi bisu bahwa kesombongan manusia tidak pernah mampu menandingi kekuatan Allah yang Maha Perkasa. Sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dielu-elukan sebagai benteng terkuat Israel, runtuh dalam sekejap, tak berdaya menghadapi kecepatan dan kecerdikan strategi Suriah. Dentuman keras itu menandai kegagalan yang selama ini tidak pernah dibayangkan oleh para jenderal Israel. Di dalam kekacauan tersebut, sosok yang paling ditakuti, seorang jenderal bengis yang dikenal dengan kebijakan militernya yang kejam, akhirnya gugur. Tubuhnya terhempas, tak lagi berkuasa, tak lagi berwibawa. Semua kejayaan yang dulu dielu-elukan oleh para prajuritnya kini sirna dalam hitungan detik, digantikan hanya oleh kepulan asap dan abu kehancuran. Di sudut bumi lain, banyak hati bergetar. Umat Islam yang selama ini menahan pedih menyaksikan penderitaan saudara-saudara mereka di Palestina, kini merasakan secercah kemenangan. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar keberhasilan militer, melainkan tanda kebesaran Allah yang mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan dalam sujud malam, dalam air mata para ibu yang kehilangan anak-anaknya, dan dalam jeritan lirih anak yatim yang menatap langit penuh bintang dengan kelaparan. Semua doa itu seakan dikumpulkan, lalu meledak menjadi satu kekuatan yang tak mampu dibendung oleh siapapun. Kematian sang jenderal kejam itu bukan hanya kejatuhan seorang manusia, melainkan simbol tumbangnya kesombongan. Ia yang selama hidupnya merancang serangan, mengorbankan ribuan jiwa tanpa rasa belas kasihan, kini tewas dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Seakan langit memberi pesan bahwa tidak ada benteng, tidak ada strategi, dan tidak ada teknologi yang bisa menahan ketetapan Allah. Dunia pun mencatat momen itu sebagai titik balik, bahwa Israel yang selama ini begitu pongah dengan kekuatan militernya, ternyata rapuh, lemah, dan mudah dirobohkan oleh satu hantaman yang datang tepat pada waktunya. Namun, meski dentuman itu membawa secercah harapan, ia juga menyisakan nuansa mencekam. Dunia seakan menahan napas, menyadari bahwa peristiwa ini hanyalah awal dari gelombang besar yang akan datang. Israel, dengan ego yang terkoyak, tidak akan tinggal diam. Mereka akan membalas dengan kebencian berlipat, dan balasan itu bisa datang kapan saja, di mana saja, menghantam siapa saja. Inilah yang membuat kemenangan malam itu terasa getir. Di satu sisi ia menjadi pelipur lara bagi hati yang terluka. Namun di sisi lain ia menjadi alarm akan badai yang lebih besar. Langit di atas tanah suci Palestina malam itu seakan berubah menjadi saksi sebuah babak baru. Anak-anak kecil menatap dengan bingung, sebagian bersorak tanpa tahu makna sepenuhnya. Sebagian lain hanya diam karena takut dentuman susulan akan datang. Para ibu menutup anak-anak mereka dengan pelukan, berusaha memberikan rasa aman meskipun hati mereka diliputi rasa cemas. Para pria bersujud syukur di jalan-jalan, mata mereka basah, bibir mereka bergetar membaca doa, memohon agar kemenangan kecil ini menjadi langkah menuju pembebasan yang sesungguhnya. Dunia menyaksikan dengan berbagai persepsi. Media-media besar menyorot peristiwa itu sebagai pukulan terbesar dalam sejarah militer Israel. Negara-negara Arab menyambutnya dengan diam-diam, sebagian berani menyuarakan dukungan, sebagian lain hanya berani menahan senyum. Negara-negara Barat justru terpukul, karena runtuhnya sistem Iron Dome bukan sekadar kerugian Israel, melainkan juga kegagalan teknologi yang selama ini mereka banggakan. Dunia menyadari bahwa perubahan besar sedang dimulai. Akan tetapi, di balik gegap gempita itu, ada ketenangan yang menyelimuti hati orang-orang beriman. Mereka tahu bahwa kemenangan sejati bukanlah kematian seorang jenderal atau runtuhnya sebuah sistem pertahanan, melainkan keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Malam itu menjadi bukti bahwa doa tidak pernah sia-sia, bahwa air mata tidak pernah menguap tanpa arti, dan bahwa keadilan, cepat atau lambat, pasti datang dengan cara yang paling indah. Dentuman kemenangan malam itu adalah isyarat, sebuah pesan dari langit bahwa jalan menuju kemerdekaan masih panjang, namun cahaya sudah mulai tampak di ujungnya. Meski rasa takut masih menghantui, meski ancaman balasan masih membayangi, ada keyakinan yang tumbuh, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang tertindas. Dan dengan itu, babak baru perjuangan pun dimulai, dengan hati yang bergetar, dengan tekad yang membara, dan dengan doa yang semakin kencang menghantam langit. Dunia telah menyaksikan bagaimana arogansi dan kesombongan manusia yang menolak kebenaran akhirnya berujung pada kehinaan dan kebinasaan. Seorang jenderal yang selama ini dianggap tak terkalahkan, yang ditakuti banyak orang karena kekejamannya, akhirnya jatuh oleh sesuatu yang tidak pernah ia duga. Sebuah serangan yang melampaui kecanggihan teknologi, menembus segala lapisan pertahanan, dan menghancurkan simbol kebanggaan militer yang selama ini dielu-elukan bangsanya. Namun, di balik kehancuran itu, ada isyarat besar yang diturunkan Allah kepada manusia. Tidak ada kekuatan, sehebat apapun, yang dapat melawan takdirnya. Tidak ada benteng pertahanan yang mampu menghalangi murkanya. Dan tidak ada strategi yang mampu menandingi kuasanya.
Dunia kembali diingatkan bahwa keadilan ilahi pasti akan turun, cepat atau lambat, untuk mengadili mereka yang menebar kezaliman dan menindas tanpa rasa kemanusiaan. Kematian jenderal kejam itu bukan sekadar akhir dari seorang tokoh militer, melainkan simbol bahwa zaman sedang bergeser. Satu persatu, para penindas yang dulu merasa gagah mulai runtuh. Serangan yang berhasil menembus Iron Dome menjadi pertanda bahwa tembok kesombongan itu mulai retak, dan dari celahnya, cahaya kebenaran semakin terlihat. Meski dunia penuh kegelapan, selalu ada harapan bagi mereka yang bertahan dengan sabar, bersujud dengan doa, dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang terzalimi. Dan kini, cerita ini meninggalkan pesan yang tak dapat dihapus, bahwa siapapun yang berdiri di atas darah dan air mata orang lain, cepat atau lambat akan tersungkur. Sedangkan mereka yang teguh dalam iman, meski tertindas, kelak akan melihat kemenangan yang dijanjikan. Inilah akhir dari sebuah bab, namun juga awal dari bab yang lebih besar. Perlawanan belum selesai, penderitaan belum berakhir, dan darah para syuhada masih menjadi saksi. Namun di balik itu semua, janji Allah tetap pasti, bahwa kebenaran akan menang, dan kebatilan akan sirna. Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan janganlah orang-orang yang tidak yakin itu menggelisahkan hatimu. Quran Surat Ar-Rum 60. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga Allah selalu memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina, meneguhkan hati para mujahidin, melindungi para wanita dan anak-anak, serta menurunkan pertolongannya sebagaimana janjinya kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya Allah, turunkanlah keadilan-Mu di muka bumi. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina dan di seluruh penjuru bumi yang tertindas. Hancurkanlah kekuatan kaum zalim, dan kuatkanlah hati kaum mukmin yang berjuang di jalan-Mu. Jangan biarkan kami menjadi saksi yang diam atas kejahatan. Jadikan kami bagian dari pembela kebenaran, walau hanya dengan doa dan air mata. Amin ya Robbal Alamin. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan untuk kita semua bahwa kesombongan manusia tak pernah menang melawan keadilan Allah. Jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas, dimanapun mereka berada. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, langit tak pernah diam saat kezaliman merajalela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.